Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Grace Menteng supaya Lani yang ada di Makassar, ya Ina, ya Shalom, Ade, Niken, semua yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat malam ini, kalau Engkau masih beri kesempatan buat kami dengar firman yang menjadi kekuatan buat kami, biar Tuhan sendiri yang berbicara supaya rema firman malam ini, siapa yang mendengar lagi berbeban berat, mereka pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, tetap semangat ya, Kesiana, Imelda, kita percaya. Nah, malam ini saya cuman berkhotbah ya tentang singkat, tapi saya percaya bahwa kekuatan firman itu luar biasa ya. Bagaimana doa dan respon saat kita sudah tidak berdaya ya. Saya sudah jelaskan beberapa saat waktu saya live. Ini doa yang kita naikkan terlebih dahulu, nanti saya jelaskan respon apa supaya ketika doa didukung dengan respon orang benar, maka besar kuasanya ya. Supaya kita melihat bagaimana doa di saat kita sudah tidak berdaya, respon. Yuk kita jalani. Kita buka dulu di Mazmur 135 ayat 5, 6 ya. Dan 14. Nanti kita lihat Mazmur 135 ya, ayat 5 sampai 6 ya. Kita semangat hari-hari ini, jangan pernah putus pengharapan sekalipun rasanya realitas makin menindas hidupmu. Percayalah, kalau keadaan semakin tambah buruk, itu artinya ujian saudara sebentar lagi akan selesai ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak punya jalan, kita sudah tidak berdaya, maka ini waktunya Tuhan yang akan ambil alih. Seperti seorang Abraham, saat dia ada di titik nadir kekuatan, dia tidak bisa hari itu melihat ya berbuat apa-apa. Dia sudah menyerahkan semua kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, maka di situ Tuhan menyediakan pengganti. Artinya Tuhan menyediakan jalan keluar. Ya, malam ini kita percaya. Nah, kita baca. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Ya, kita jangan tahu banyak hal, tapi malam ini kita belajar untuk tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan kita melebihi segala Allah ya. Dan hari ini jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita ini punya Tuhan maha besar. Kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya tahu masalahnya yang besar. Dia hanya tahu hutangnya yang besar. Dia hanya tahu kankernya yang besar. Dia hanya tahu bagaimana pasangan hidupnya, anak-anaknya, masalah mereka yang besar. Mereka hari-hari ini kita hanya tahu bahwa kita lagi kena PHK besar-besaran. Yang kita tahu seputar yang besar itu hanya masalah. Tangkap ya, saudara dan saya, hari ini kita belajar bagaimana ya seorang Daud berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu yang maha besar.
Maha itu melebihi semua masalah kita apapun. Semua masalahmu, baik itu masalah kita hari ini yang menindas kita, rasanya kita sudah tidak bisa apa-apa dengan masalah. Mungkin keuanganmu lagi terpuruk. Saudara hari ini menghadapi himpitan hutang, penyakit yang maha besar. Sekali lagi, yang firman Tuhan katakan, yang maha besar itu tetap Tuhan. Makanya kita hari ini yang lagi tidak berdaya, yuk mulai tahu, ketahuilah malam ini Tuhan berkata, nak, bukan masalahmu yang besar, tapi aku Tuhan yang maha besar. Justru di balik masalahmu yang besar, nanti engkau akan tahu siapa aku Tuhan yang maha besar, yang akan berperang buat kita semua untuk melihat bagaimana Dia membelah laut. Dia akan menyeberangkan kita di tengah-tengah laut dalam keadaan aman. Bukannya tenggelam oleh laut, tapi kita bisa menyeberang laut terbelah dan kita berjalan di tempat yang kering. Pastikan hari ini siapa yang menghadapi keadaan sudah tidak berdaya, mulai ubah seperti Nabi Hizkia. Ketika dia divonis mati, umurnya cuma tinggal beberapa hari, dia tidak lagi fokus dengan penyakitnya yang besar, tapi Hizkia mulai memalingkan wajahnya ke Tuhan. Dan malam ini juga kita mau memalingkan wajah, fokus kita kepada Tuhan. Biarlah doa-doa kita jangan berkata, masalahku besar Tuhan, tolong aku Tuhan, keuanganku Tuhan, aku lagi menghadapi hutang yang besar, aku lagi menghadapi masalah rumah tangga yang besar, sakit penyakit kanker yang besar. Tapi malam ini yang menjadi doa saudara dan saya, katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, saudara jangan berkata lagi, Tuhan hutangku besar. Enggak. Setiap kali kita datang sama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, bukan meninggikan masalah. Kita akan berkata, Tuhan, aku tahu hari ini, yang aku tahu bukan masalahku yang besar, tapi aku punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melebihi segala Allah. Ayat yang ke-6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi dan di laut dan di samudra raya. Ya, kita percaya hari ini kalau doa Tuhan, ya, kita percaya nanti saya jelaskan responnya bagaimana ketika kita hari ini tahu kalau Tuhan itu maha besar dan kita punya Tuhan yang melebihi segala masalah kita, bahkan Tuhan yang lagi menggenapi kehendaknya, ya, kehendaknya atas rumah tanggamu pasti yang terbaik. Rumah tangga, keuangan, sakit penyakit, anak-anak, tidak ada kehendak Tuhan itu di balik masalah yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi berkat. Karena kehendak Tuhan yang paling tertinggi adalah memberkati orang-orang benar. Dia tidak pernah menghancurkan orang benar. Beda dengan iblis. Dia beri saudara nikmat terlebih dahulu karena dia bertujuan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan di balik semua kehidupan hari ini kita semua bukan manusia yang hebat. Kalaupun masalah itu karena kita yang berbuat salah, karena kita yang berdosa, percayalah waktu kita datang dengan hancur hati dan kita serah terimakan masalah kita akibat kesalahan kita, maka sejak masalah itu berubah, berpindah ke tangan Tuhan yang maha besar, dia melebihi segala apapun, maka mulai saat ini kehendak Bapa yang terjadi atas hidup kita semua. Hari ini yang punya masalah, percayalah sekali lagi, kehendak Tuhan yang tertinggi adalah memberkati dan menyelamatkan orang benar.
Tidak ada kehendak Tuhan membinasakan, menghancurkan, tapi kehendak Tuhan yang paling tertinggi adalah memberkati dan menyelamatkan orang benar. Jadi siapapun saudara yang mengalami kegagalan, saudara yang sudah hari ini saat tidak berdaya, percayalah doa kita malam ini mulai dirubah. Nanti sebentar mau tidur kita berubah, kita katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melebihi segala masalahku. Engkau yang punya kehendak untuk memberkati dan menyelamatkan aku dari setiap masalah keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, masalah pekerjaan yang di PHK, masalah anak-anak. Biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Percayalah. Di ayat 14 kita lompat Mazmur 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Nah, itu yang saya katakan. Kenapa kita perlu takut? Karena kehendak Tuhan yang tertinggi. Tuhan itu memberi keadilan kepada umat-Nya dan Dia sayang kepada hamba-hambanya. Wow. Ya, kehendak Tuhan selain memberkati, menyelamatkan saudara, Dia memberi keadilan kepada umat-Nya, dan Tuhan itu sayang kepada hamba-hambanya. Saudara percaya, di tengah saudara mengalami bangkrut, itu tetap ada keadilan dan kasih sayang Tuhan, ada berkat Tuhan, ada tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi hari ini kita itu jangan panik saudara. Seburuk-buruknya keadaan hidup saudara, tidak mungkin kehendak Tuhan itu seperti iblis. Kalau iblis jelas dia beri nikmat tapi untuk dihancurkan. Tapi Tuhan memberikan hari ini saudara berdoa, belum Tuhan jawab, belum Tuhan pulihkan. Itu pun Tuhan berkata malam ini, nak, tetap tenang. Di tengah aku belum pulihkan rumah tanggamu, keuanganmu, kankermu, mungkin anak-anakmu, mungkin engkau belum dapat pekerjaan setelah di PHK, tetaplah tenang. Kenapa? Karena di dalam proses tetap ada aku, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melebihi segala masalahmu, Tuhan Allah yang punya kehendak untuk memberkati, menyelamatkan orang benar, dan aku adalah Tuhan yang memberi keadilan kepada umatku, dan aku sedang memberikan kasih sayangku kepada hamba-hambaku. Nah, ini diucapkan doa kita. Mulai hari ini kita sudah dibekali lagi doa yang luar biasa. Ada banyak kata-kata yang sudah saya ajarkan, ya. Khususnya yang setiap hari sampai hari ini saya lakukan adalah pada waktu tidur doa yang simpel aja. Tidak usah bertele-tele. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Tuhan, ya, tanggalkan semua kesesakanku. Tuhan, hari ini lepaskan aku dari kesulitan, tilik, sengsara, dan kesukaranku, dan ampunilah dosa-dosaku. Saudara mau tambahkan lagi, aku tetap percaya kok Tuhan. Aku punya Tuhan yang maha besar. Mungkin itu jadi doa kita pagi malam. Tuhan yang maha besar. Tuhan itu suka enggak kalau kita meninggikan Tuhan? Oh, Dia sangat bangga. Saudara, kalau kita hari ini meninggikan masalah, Tuhan tuh susah. Tuhan bilang gini, masa sih aku dengan masalah, kamu lebih takut dengan masalah daripada engkau yakin dengan aku Tuhan Allah yang kau percayai. Nah itu. Jadi kalau kita berkata firman ini kita jadikan doa, Tuhan itu bangga. Wih, anakku itu tetap bisa meninggikan aku di tengah masa-masa dia mengalami masa yang sukar, masa yang tidak berdaya, dia tetap memilih untuk percaya. Amin. Jadi katakan gampang ya, aku punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang melebihi segala Allah, Tuhan yang punya kehendak yang terbaik untuk memberkati, menyelamatkan keuangan, rumah tangga, anak-anak, masa depanku, pekerjaanku. Tuhan adalah Tuhan yang penuh keadilan dan kasih sayang buat kita sebagai anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya. Itu kita doakan. Gampang ya. Kita ulang nanti malam sebelum tidur. Yuk, jangan lagi
bawa hutangmu dalam Tuhan. Jangan lagi bawa semua beban hidupmu, termasuk rumah tangga, keuangan, semua sakit penyakit. Kita mulai declare, kita mulai agungkan Tuhan. Saya percaya dengan doa yang meninggikan Tuhan, maka kita akan melihat semua masalah kita ini pasti berlalu dengan kemenangan, di mana Tuhan yang besar sedang mengambil alih masalah kita untuk diubah menjadi berkat. Amin. Karena memang kehendak Tuhan yang tertinggi memberkati, menyelamatkan. Tuhan yang punya keadilan dan kasih sayang sedang bekerja memberkati, menyelamatkan saudara dan saya. Simpan Mazmur 135 ayat 5, 6, dan 14. Ini menjadi doa. Hari ini yang tidak berdaya, Nggak usah cari tabrak utang online, tabrak sana, tabrak sini. Kita percaya ada satu cara doa yang tidak membutuhkan biaya. Doa yang bisa saudara lakukan pada waktu setir mobil. Saudara kan bisa. Misalnya waktu saudara dalam perjalanan setir mobil, saudara di kantor, saudara mulai diingatkan iblis dengan masalahmu. Langsung katakan, jangan banyak tahu tentang masalah, jangan banyak tahu tentang keadaan dunia ini. Yang pasti Tuhan berkata, nak, kalau kamu ngalami resesi, yakinlah resesi akan ditutup dengan resepsi, karena aku Tuhan yang maha besar. Aku Tuhan Allah segalanya, yang melebihi segalanya. Dan aku punya kehendak yang terbaik. Kalau engkau lagi ngalami beban berat, itu akan jadi berkat. Berat jadi berkat. Resesi jadi resepsi. Masa depan yang suram jadi masa depan yang indah. Madesu jadi madein. Semua diperkatakan. Waktu kita setir mobil, iblis mulai datang dengan intimidasi hal yang buruk. Langsung doa ini keluar. Katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang maha besar. Aku punya Tuhan yang Allah yang melebihi segala masalahku. Aku punya Tuhan yang punya kehendak yang terbaik, yaitu untuk memberkati, menyelamatkan aku. Adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Tuhan yang hari ini berjalan dengan keadilan, itu pasti akan menyelamatkan aku. Wow. Saudara, gampang ya, hari ini latih. Yuk, saya mulai mengajak kita semua memperkatakan firman. Tangkap ya. Kita percaya hari ini kalau kita memperkatakan firman, ya tadi pagi saya khotbah, moga-moga ini bisa diposting karena khotbahnya bagus. Nah, ini saya ingat satu hal. Yuk, kita lihat. Kenapa kita perlu memperkatakan firman? Kenapa? Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena setiap perkataan itu adalah doa. Tangkap ya. Kenapa? Karena Tuhan itu mendengar. Ya, saya singgung dikit tentang khotbah saya tadi pagi. Mazmur 22 ayat 25. Nah, ini yang perlu kita tahu hari-hari ini. Makanya kita perlu berhati-hati. Mazmur 22 ayat 25 kita baca terlebih dahulu. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Lihat ya, Tuhan tidak pernah pandang hina. Saudara bangkrut, Tuhan tidak pernah pandang hina. Kalaupun itu kesalahan saudara, dia tidak pernah pandang saudara hina. Tuhan tidak pernah pandang hina orang yang kena sakit kanker. Tuhan tidak pernah pandang hina rumah tanggamu yang hancur, engkau yang kena PHK. Tapi apa yang dikatakan firman? Kesengsaraan dan Tuhan ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Enggak. Tapi lihat, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Saudara percaya malam ini siapa yang lagi tidak berdaya karena ngalami tertindas kesengsaraan, malam ini mata dan wajah Tuhan itu lagi tertuju buat saudara dan saya. Tangkep ya, dia tahu hari ini siapa yang lagi bokek, gak punya uang, engkau lagi panik, ada angsuran jatuh tempo, ada semua pembayaran yang jatuh tempo. Tuhan tahu hari-hari ini siapa yang lagi divonis penyakit, ya tiba-tiba sehat Bu Eli, tiba-tiba stadium 4. Ada banyak orang yang hari-hari ini ngalami kepanikan. Salah satunya saudara lagi kena PHK puluhan ribu itu, dan saudara mendengar khotbah saya, pastikan ini berita sukacita. Kalau dunia merasa tidak peduli dengan hidup saudara dan saya yang sedang mengalami keadaan yang kesengsaraan, malam ini firman jelas berkata, nak,
Aku tidak pernah pandang hina. Aku tidak pernah menghakimi orang yang jatuh dalam masalah, yang lagi dalam proses kesengsaraan tertindas. Aku tidak pernah merasa jijik. Pastikan aku tetap tertuju. Wajah mata Tuhan itu tetap tertuju buat saudara dan saya. Nah, ini yang bagus. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Berarti kita ini hebat ya. Siapa sih kita ini? Kita ini manusia berdosa. Tapi kok bisa ya? Wajah, mata Tuhan, telinga Tuhan itu mendengar setiap teriak saudara minta tolong. Berarti setiap perkataanmu hati-hati. Dengan apa yang kita ucapkan lewat doa, Tuhan mendengar. Jadi kalau doa jangan bilang Tuhan bangkrut, gak boleh. Tuhan kenapa aku hidup susah, mengapa Tuhan, sampai kapan, gak boleh. Hari ini kalau Tuhan mendengar, mata Tuhan, wajah Tuhan lagi lihat saudara, saudara lagi makan, Tuhan tahu. Nak, kamu lagi butuh ya, besok jatuh tempo. Aku tahu kok tabunganmu tinggal berapa. Nak, aku tahu kamu lagi dalam fase, kamu lagi kena eliminasi, kamu lagi ngalami di PHK besar-besaran karena perusahaan yang kamu kerja itu bangkrut. Tapi aku enggak pernah bangkrut, tangkep ya. Tapi aku enggak pernah bangkrut. Bos di dunia bisa bangkrut. Orang bilang gini, kok bisa ya? Perusahaan besar raksasa kok bisa PHK ribuan karyawan, kok aneh ya. Kita lihat ada banyak orang yang hari-hari ini dibongkar semua ya, koruptor dibongkar semua, ngalami yang namanya tadinya ada di atas tiba-tiba dimiskinkan. Loh, lihat ya, kalau iblis memberi sesuatu kepada dunia, mereka itu yang dituntut pasti ada susah payah. Orang yang tadinya kaya, gemuk, segar, seketika dimiskinkan, saudara. Kita semua hari ini yuk, tapi yang pasti kalau saudara salah satunya, saudara lagi ngalami PHK, karena bos di dunia saudara bangkrut, saudara jangan putus asa, karena kita tetap punya bos. Bos di surga tidak pernah bangkrut. Sekalipun hari ini keadaan hidupmu sulit, yuk Tuhan tidak pernah pandang hina saudara. Mata wajahnya tertuju buat saudara yang hari ini ngalami tingkat kesulitan. Saudara tahu bahwa Tuhan itu selalu pasang telinga, makanya hati-hati dengan setiap ucapan yang saudara doakan hari-hari ini. Karena Tuhan itu mendengar. Firman ini jelas berkata, Tuhan itu mendengar. Ya, jadi pastikan malam ini kita berdoanya jangan sampai salah. Ya, kita percaya doa kita. Nah, kalau saudara lihat sekilas di Matius 17 ayat 20, setelah itu saya selesai 3 poin ya. Saya akan pindah ke yang satunya. Malam ini saya segar saudara. Kenapa tadi terlambat? Ya, saya buat renungan juga terlambat, maaf. Tadi pulang dari khotbah 2 kali. Saya mampir ke lihat cucu, ya, habis lihat cucu saya pulang mandi, saya berusaha istirahat, pikirnya mau istirahat sejenak. Ternyata saya tadi bangun kaget jam 8. Saya bangun jam 8 malam, saudara. Dari tadi tidur ternyata lama banget. Tadi saya tidur mungkin dari jam 4, enggak, jam 4 lebih, kayaknya 4 lebih dikit gitu ya, 4:30 mungkin saya tidur, tiba-tiba saya bangun jam 8, makanya saya segar ini. Saya segar, nanti bisa lanjut ya, energinya sudah energinya full ya, istilahnya kalau baterai itu dicas saya sudah full. Nah, Matius 17 ayat 20, ingat ya, ingat loh, saudara yang lagi ngalami keadaan tidak berdaya, saudara jangan merasa sendiri. Ya, yang kena PHK masih punya bos. Jangan putus asa dengan bos dunia. Memang semua yang di dunia itu tidak bisa menjamin hidupmu. Tapi bos di atas segala bos, Tuhan yang maha besar, melebihi segala Allah. Dia sudah jamin hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kalau saudara lihat ya, kita perlu berdoa hari-hari ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah,
dari tempat itu ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan kata-kata berikutnya, takkan ada yang mustahil bagimu. Hari ini, malam ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi firman juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita saat kita berkata. Pastikan waktu kita berdoa, kita kan berkata di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu dengar. Makanya kalau doa sudah, katakan yang besar engkau. Saya percaya kalau Tuhan itu dipuji-puji. Saya aja kalau sebagai orang tua, anak saya selalu datang gak minta-minta, tapi langsung memuji. Mama ini hebat, mama ini kan punya segalanya, mama ini pasti bisa belikan saya sepeda. Jujur, walaupun hari itu saya tidak berniat membelikan, tapi karena saya dipuji, saya hebat, saya punya segalanya. Mama itu punya mama yang baik, yang punya kasih sayang, yang punya keadilan. Kira-kira saudara sebagai orang tua, anak saudara waktu berbicara seperti itu, tanpa anak saudara maksa saudara minta sesuatu, saudara akan tergerak. Tangkap ya saudara. Makanya kalau kita punya iman, tapi perkataan kita perkataan yang negatif, maka kita akan menutup jalan hidup kita. Kita sedang menutup kuasa Tuhan. Siapa yang lagi tidak berdaya hari ini? Yuk lakukan ini. Ya, lakukan hal ini. Nah, kita lihat sudah ya step responnya. Hari ini kita praktek. Nah, saudara percaya kenapa saya selalu berkata puji Tuhan? Tuhan yang saudara sembah. Saya bukain satu ayat. Mazmur 136 ayat 13a. Siapa sih Tuhan yang maha besar? Hari ini jangan pernah ragu dengan kebesarannya. Siapa Tuhan yang kita katakan? Tuhan yang maha besar. Tuhan yang melebihi segalanya. Mazmur 136 ayat 13a. Kepada Dia yang membelah laut menjadi dua bagian. Lihat ya, yang membelah laut dan meneduhkan badai. Nah, itu Tuhan. 14a. Dan yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Hebat ya, Tuhan yang membelah laut, yang menyeberangkan saudara. Ayat 16a. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui ke padang gurun. Ayat 17a. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Saudara, hari ini Tuhan yang maha besar, Dia sudah membuktikan membelah laut, membawa bangsa Israel menyeberang, bahkan memimpin umatnya melalui padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Kita semua yang ada di padang gurun, yang lagi menghadapi laut, tetaplah tenang, karena Dia pasti akan membawa saudara melewati laut, menuntun saudara keluar di padang gurun, bahkan Tuhan sudah memukul kalah. Nah, respon 3 hal yang saya akan bahas singkat, setelah itu kita selesai ya. Kita percaya hari ini respon apa sih Bu Eli? Kalau saya hari ini banyak orang ketika berdoa percaya, tapi setelah amin saudara mulai berkata yang sia-sia. Saudara percayalah, kalau doa kita hari ini sudah melihat Tuhan yang besar, maka respon kita setelah berdoa jangan lagi ya, tadi saya berkata gini, jangan suami istri sudah mesbah ya, sudah doa, yuk kita doa mesbah. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati rumah tangga kami, usaha kami. Setelah suami istri berdoa amin, mulai satunya, besok bayar angsuran. Oh, enggak tahu. Ya tahu tanggung jawabmu. Akhirnya setelah doa amin, bukannya damai sejahtera, tapi malah cekcok. Nah, ini yang mengurangi berkatnya Tuhan. Percayalah, dengan doa, yuk kita lihat. Kita tahu apa? Tadi firman Tuhan berkata, aku yang tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar. Sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Yang perlu kita tahu ini 3 hal. Yang pertama, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah. Lagunya yang saya sering nyanyikan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kalau kita tahu Tuhan punya rencana yang indah, maka yang pertama, 1,
jangan ngerenungi masalah. Contohnya, ndak usah doa bilang, kenapa Tuhan, mengapa Tuhan, sampai kapan? Ini dicoret ya. Orang yang hari ini banyak tanya kenapa, mengapa, sampai kapan, ini ciri orang yang merenungi masalah. Kalau kita tahu satu hal, dia punya rencana yang indah, kita tidak akan merenungi masalah. Yang kedua, jangan melihat banyak fakta yang buruk. Tangkap ya. Yang ketiga, jangan cari jalan pintas. Itu ciri orang yang tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saudara tidak usah cari jalan pintas. Walaupun Tuhan itu terlihat berlama-lama, prosesnya Tuhan itu tidak instan, tapi pastikan di balik jalan yang tidak instan itu sesuatu yang indah. Tangkap ya. Kalau kita tahu malam ini, yuk siapa yang tahu kalau Tuhan punya rencana yang indah, mulai malam ini move on. Jangan merenungi masalah, jangan banyak melihat fakta yang buruk. Yang ketiga, jangan cari jalan pintas. Karena waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Nanti kalau kita cari shortcut jalan pintas, saudara tidak lihat loh rencana Tuhan yang indah. Tapi waktu kita tidak merenungi masalah, tidak lihat banyak fakta buruk, kita tidak cari jalan pintas, maka lagu ini akan digenapi. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kita tahu Tuhan punya rencana yang indah. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan pasti sanggup membelah laut. Nah, lagunya bisa dipraktekin saudara ya. Saya mulai mengkonek dengan lagu supaya ketika intimidasi iblis datang, saudara mulai lagu ini. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Tadi rencana indah, sekarang yang mustahil terjadi. Caranya gimana? Hari ini kalau kita tahu dia sanggup membelah laut, berarti jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan panik saat tidak ada jalan keluar. Jangan menyerah saat semuanya terlihat mustahil. Tangkap ya, saudara, percayalah. Hari ini siapa yang tahu bahwa Tuhan sanggup membelah laut, jangan meragukan kuasa Tuhan, jangan panik saat tidak ada jalan keluar, jangan menyerah saat semuanya terlihat mustahil. Tangkap ya, yang tadi apa saudara? Jangan merenungi masalah, jangan banyak lihat fakta yang buruk, jangan ambil jalan pintas. Kalau mau lihat mustahil, mustajab, yang mujizat besar terjadi, percayalah kalau kita mau lihat laut terbelah, jangan meragukan kuasa Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya, aku tidak mau panik, aku tidak mau menyerah. Walaupun keadaan membuat aku memaksa aku untuk menyerah, memaksa aku untuk melakukan shortcut, tapi aku tidak mau menyerah, aku tidak mau panik, dan aku tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Maka kita akan lihat laut terbelah. Tadi kita lihat rencana indah. Yang ketiga, ada satu lagu, kita tahu bahwa hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Nah, ini perlu kita tahu. Jadi respon yang benar, tadi doanya sudah ya. Nah, respon yang benar adalah kita tahu rencana Tuhan yang indah, jalanmu tak terselami. Gampang ya. Yang kedua, kita tahu Tuhan itu sanggup membelah laut. Yang membelah laut, kita akan lihat mujizat. Dan yang ketiga, kita tahu apa yang saudara tahu, bahwa kita hidup sampai hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Nah ya, kita nyanyi ya, kita mulai belajar nyanyi supaya dengan nyanyi ini akan terekam. Oh iya ya, aku ndak boleh tahu banyak hutang, aku ndak boleh tahu bahwa suamiku ndak pulang, aku ndak boleh tahu banyak anakku berontak, anakku suka aneh-aneh Tuhan, aku ndak boleh tahu sekarang aku di PHK, cari kerjaan gimana. Sudah, mulai sekarang apa yang saudara tahu tentang masalah itu jangan terus dipelajari. Tangkap ya.
Kita mau malam ini kita sudah dibekali oleh doa dan respon di mana kita cukup perlu tahu bahwa yang pertama kita tahu bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami, dia punya rencana yang indah. Kita tahu bahwa dia punya rencana yang indah, kita tahu bahwa hari ini dia sanggup membelah laut, kita tahu bahwa Tuhan itu kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya, kita percaya hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Saya sudah selesai. Malam ini tidak ada orang yang stres, tidak ada orang yang panik. Ya, caranya gimana Bu Eli? Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Jalani, nikmati, syukuri. Orang hidup dalam kemurahan Tuhan itu tidak akan jalani dengan panik.com, tapi jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Nikmati setiap proses Tuhan. Syukuri apapun kehidupan yang sedang kita alami. Gampang ya, gampang saudara. Yuk mulai sekarang praktek. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Nikmati setiap prosesnya Tuhan. Saudara bukan nikmati hutang, bukan nikmati suamimu ndak pulang, ndak. Karena kita menikmati prosesnya Tuhan, karena kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Syukuri apapun kehidupan yang kita alami sampai hari ini. Kita tahu bahwa semua kehidupan itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Jadi kebaikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Jadi tidak ada orang yang panik hari ini. Pastikan kita mau nyanyi ya lagu ya. Saudara yuk kita review supaya kita gampang praktek ya. Yang pertama kita mau doakan. Nah doanya gini, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang maha besar. Aku tahu Engkau Tuhan Allah yang melebihi segala masalahku. Dan aku tahu Tuhan bahwa Tuhan punya kehendak yang terbaik, yaitu selalu ingin memberkati, menyelamatkan aku. Aku tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh keadilan dan kasih sayang buat aku sebagai anaknya. Tangkep ya? Dan aku tahu hari ini saudara mulai nyanyi. Saudara mulai nyanyi apa? Yang pertama, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Nah, kalau rencana yang indah, saudara jangan pernah keluar shortcut ya. Jangan pernah hari ini merenungi masalah, jangan melihat fakta buruk, dan jangan ambil jalan pintas. Sudah ya, saudara ingat-ingat ya Tuhan, aku tidak mau lihat faktaku lagi, aku tidak mau ngerenungi, aku tidak mau jalan pintas. Aku tetap tahu waktu aku sabar di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Saudara tahu bahwa dia sudah sanggup membelah laut. Saudara nyanyi, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kita mau lihat mujizat kan? Percayalah, caranya gimana? Yang pertama, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kalau mujizat berbicara, jangan meragukan kuasa Tuhan, jangan panik, jangan menyerah. Gampang ya saudara, kita mau lakukan benar-benar ya. Jangan merenungi masalah, jangan melihat, jangan ambil jalan pintas, jangan panik ya, jangan menyerah, jangan meragukan kuasa Tuhan. Gampang ya. Yang terakhir, kita hari ini tahu bahwa kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Jalani, nikmati, syukuri. Kesusahan sehari jalani, nikmati setiap proses Tuhan, syukuri apapun kehidupan yang sedang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita. Pastikan malam ini tidak ada orang yang hari ini suntuk lagi. Karena apa? Tuhan bilang malam ini di Mazmur 22 ayat 25 diingat, nak,
Aku sebagai Tuhan Allahmu, mataku, wajahku tahu keuanganmu. Mungkin engkau tidak detail tahu berapa banyak yang kau butuhkan untuk kebutuhanmu, bayar uang sekolah, bayar kewajiban angsuran. Tapi aku tahu jelas, karena mata, wajah. Tapi jangan sampai ketika mata dan wajah Tuhan sudah benar-benar tertuju kepada saudara dan dia ingin memberkati saudara, tapi perkataan saudara yang saudara ucapkan menghalangi kuasa Tuhan. Tangkap ya, hati-hati dengan doamu. Jangan sampai karena ketika mata wajahnya, telinganya juga mendengar. Ketika engkau berkata negatif, pastikan itu tidak akan melihat mujizat. Kenapa? Gunungmu tidak akan pindah. Firman jelas berkata, kalau engkau punya iman hanya sekecil biji sesawi saja dan engkau berkata, waktu kita berani berdoa, Tuhan dengar dan saudara berkata, how great is our God. Maka disitulah saudara sedang menarik kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan sampai hari ini kehilangan sukacita menjalani hari-hari bersama Tuhan. Ya, saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini Tuhan pulihkan ya ketika mereka praktek firman. Kenapa sih saya merenung gini, Tuhan kenapa masa sukar ini harus terjadi? Dan saya sudah jelaskan, karena Tuhan mau ya buat saudara bukan hanya lolos dari masalah. Ada berapa banyak orang ikut ujian tapi beli ijazah. Nggak ikut ujiannya, cuman beli ijazah lulus. Ya, jadi banyak orang cuman sekejar lolos dari masalah, tapi tidak lulus di mata Tuhan. Senyatanya waktu saya merenung beberapa hari, Tuhan berkata gini, nak, masa sukar harus terjadi. Tidak ada orang benar yang bisa lari dari prosesku hari-hari ini. Semua akan mengalami proses dapur api. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku tidak mau anak-anakku sampai hari ini mengaku orang benar, tapi mereka tidak pernah jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya kita dipaksa di masa sukar. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua lulus jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati ya, selamat mempraktekkan firman demi firman dalam kehidupan kita. Pastikan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Orang Kristen, orang benar, kalau cuman sekedar pulih masalah keuangannya dari gagal berhasil, tapi kalau tidak pernah menjadi pelaku firman, tidak keluar lebih dari pemenang. Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah belajar tentang doa dan respon pada saat kami tidak berdaya. Ternyata kami tahu ada satu tips yang membuat menggerakkan kuasa Tuhan, yaitu untuk melihat rencana yang indah, untuk melihat mujizat, untuk melihat hidup dalam kemurahan-Mu. Kami sudah belajar yang hidup untuk melakukan firman. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless ya. Yang mau ikut pindah langsung lanjut. Tuhan Yesus memberkati.